Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu dengan tema kita Muhammadiyah dan anak yatim. Muhammadiyah hadir dengan ikhtiar dan perjuangan salah satunya yakni dalam mengayomi anak yatim, melindungi anak yatim piatu, memberikan kasih sayang, berikan perlindungan tentunya bagi anak yatim. Apakah itu dalam segi pangan, pendidikan, kesehatan, Muhammadiyah hadir. Bahkan kita lihat hingga saat ini bagaimana Persyarikatan hadir dengan berbagai usaha yang siap untuk memberikan perlindungan bagi anak yatim piatu. Kita kembali bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Ahmad. Ayahanda, pemerintah hingga saat ini juga terus berupaya menyisir ataupun menelusuri anak yatim piatu yang hadir yang yatim piatu akibat keluarganya kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19. Dan Persyarikatan bagaimana ya? Nah, kita dengan jaringan amal usaha dan dari pusat hingga ranting, bagaimana ya? Ya, jadi saya itu dulu tentang pemerintah. Memang dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan orang miskin, anaknya dan anak terlantar diurus oleh negara atau dipelihara negara. Artinya ini kewajiban negara sebetulnya memelihara, memperhatikan mereka orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, termasuk anak-anak terlantar yang tidak mempunyai tempat berteduh. Tetapi mungkin pemerintah terbatas prioritasnya, sehingga tampil organisasi-organisasi Islam, organisasi-organisasi massa lainnya dari agama-agama lain, termasuk juga di pihak agama-agama ini. Saya lihat ada gereja Katolik, di Kristen, di mana ada panti-panti asuhan yang dikelola oleh mereka. Ini merupakan satu kebaikan yang luar biasa, dan kita kaum muslimin jangan kalah dalam fastabiqul khairat untuk memelihara mereka. Karena ini merupakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab agama, dan juga tanggung jawab kita sebagai manusia. Ini merupakan satu kebajikan yang luar biasa. Bayangkan, Rasulullah SAW sendiri merasakan betapa pahitnya menjadi anak yatim. Nah, apalagi itu ada yang memelihara, yaitu pamannya, kakeknya, pamannya, dan yang lainnya. Tetapi kita bayangkan kalau anak yatim itu tidak punya kakek, tidak punya paman, mereka hidup sedang berada di tempat lain yang sanak saudara tidak ada. Katakanlah orang yang hidup di Jakarta, sedangkan dia dari Sumatera Utara atau dari Aceh atau dari mana. Nah, mereka sangat mungkin kehilangan itu ya. Nah, saya kira ini perlu dan Muhammadiyah harus ya. Saya kira insya Allah ini harus menjadi bagian dari semacam gerakan kita untuk menyisir ya, menyisir di si tetangga-tetangga kita yang lebih dekat ya, wajari dil kurbat, tetangga yang dekat, wajari dil junubi atau tetangga lingkaran yang jauh kita pelihara. Harus secara otomatis merespon keadaan seperti ini, dan ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu saya kira ini satu kesempatan bagi Muhammadiyah untuk menampilkan satu karya-karya kerja-kerja yang lebih nyata dan utama lagi. Baik ya, kita bicara tentang pemerintah, kita tahu Indonesia saat ini juga tengah menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya juga tentu sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Dan ini juga menjadi perhatian serius seperti bagaimana Ayahanda sampaikan, anak yatim, dan menjadi kewajiban bagi pemerintah tentunya dalam menjamin hak-hak yang sekiranya menjadi hak bagi anak yatim piatu. Mungkin ada catatan-catatan yang perlu diambil oleh pemerintah, tentunya dari Persyarikatan, bagaimana bisa mengayomi, memberikan hak-hak bagi anak yatim piatu sebagai korban pandemi COVID-19 ini ya. Ya, saya kira ini Ananda, pemerintah itu harus mulai membuat perhatian pada social security, yaitu jaminan sosial bagi anak-anak miskin maupun pada anak-anak yatim. Saya kira ini sudah saatnya ya, walaupun pemerintah ada keterbatasan dana, tapi perhatian pada sosial ini sebaiknya sangat kuat. Dan sebaiknya yang menangani kehidupan masyarakat atau santunan nasional ini bertikap amanah lah. Jangan sampai uang-uang bantuan itu tidak sampai kepada yang berhak.
kasus bansos, kasus itu kan sangat menyedihkan bagi kita ya, adanya penyalahgunaan, dan itu yang saya lihat sampai ke tingkat bawah, ketidakjujuran itu tetap merata seperti itu. Saya kira ini perlu perhatian betul. Kalau pemerintah belum bisa membuat shelter atau rumah-rumah yatim, coba kerjasama dengan ormas-ormas, baik ormas Islam maupun kelompok-kelompok keagama lain untuk sama-sama membiayai ya, mungkin di drop, karena ormas-ormas itu tidak selamanya tercukupkan oleh uang sumbangan itu. Kadang-kadang kan mereka kesulitan untuk makan, untuk minum yang ada di panti asuhan itu. Inilah pemerintah mungkin harus rutin menganggarkan, tiap Pemda atau pimpinan pusat atau pemerintahan pusat untuk menganggarkan yang besar, perhatian yang mencukupkan kehidupan mereka, minimal untuk makan, minum, dan sekolah. Itu mungkin yang kena. Yang kedua, bagi warga Muhammadiyah, saya kira ini menjadi satu tantangan bagi kita, ladang amal untuk menjadikan anak yatim piatu menjadi suatu semacam realisasi dari Al-Ma'un yang diajarkan oleh Kiai Jamal Dahlan. Jangan ragu-ragu, insya Allah Allah akan memberikan barokahnya pada keluarga kita jika kita seperti yang terjadi sejak dulu ya, sejarah Muhammadiyah, sejarah orang Muhammadiyah seperti itu. Kalau memang kita tidak bisa di rumah, ya kita dicari keluarga yang memungkinkan dan kita ikut membiayai terhadap kehidupan mereka. Pada masyarakat luas ya, saya kira ini juga termasuk himbauan saya dan kita semua, mari perhatikan sesama kaum muslimin, sesama warga kita. Bukan hanya anak yatim piatu, mungkin ada tetangga kita yang kesulitan. Sekarang ini kan keadaannya sedang serba susah ya, bisnis juga susah. Sekarang kerja juga banyak yang tidak bagus, banyak PHK. Nah, minimal kita memperhatikan 20 rumah di sekitar kita sajalah. Rumah kita bagi berapa kemampuan kita, bagi beras apakah 2 liter atau 1 liter per minggu atau per hari ya, secara kemampuan kita. Saya itu Ananda ya, menurut saya mengenai perhatian kita pada orang-orang miskin dan anak yatim. Baik, Anda itu terima kasih Anda tentunya terkait bagaimana ikhtiar pemerintah, warga persyarikatan dan masyarakat secara luas tentu berkaitan dengan ikhtiar memelihara, memberikan perlindungan, mengayomi anak yatim sebagai bagian dari ikhtiar kita berfastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi munkar tentunya, dan juga sebagai tanggung jawab kita sebagai sesama manusia, tanggung jawab pemerintah sebagai yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakatnya. Dan ini juga menjadi catatan bagi kita warga persyarikatan umat muslim bahwa begitu besar keutamaan bagaimana kita bisa memberikan bantuan, memberikan perlindungan, memelihara anak yatim seperti yang ayahanda sampaikan, ya, bagaimana Rasulullah juga telah memberikan tuntunan begitu besar, imbalan tentunya pahala yang akan kita raih dengan ikhtiar ini. Sekali lagi terima kasih ayahanda atas pemaparannya. Insya Allah menjadi pencerahan dan motivasi bagi warga persyarikatan pemirsa TVmu dimanapun berada untuk berjuang bersama untuk mengayomi dan melihara anak yatim, dan juga kita sembari berharap dan berdoa ya ayahanda agar pandemi COVID-19 dan tentunya tidak ada lagi anak yatim yang hadir akibat pandemi ini. Sekali lagi terima kasih ayahanda atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu ayahanda. Amin, amin. Terima kasih Ananda, sama-sama ya, semuanya sehat. Amin, insya Allah. Sehat. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita bersama ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat dalam catatan akhir pekan dengan tema Muhammadiyah dan anak yatim. Insya Allah saksikan terus catatan akhir pekan dengan tema menarik lainnya berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan, tentunya dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah. Akhir kata, saya Samarsa bersama ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Nasrullah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.